Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla limpahkan pada kita taufik untuk melanjutkan kembali pembahasan di kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang contoh-contoh teladan dari para ulama, ya, kisah-kisah ajaib untuk menyeret himmah kita, untuk mendorong kita agar memiliki cita-cita yang tinggi dalam menuntut ilmu. Sudah dua kita sebutkan, sekarang yang ketiganya. Yang pertama Al-Bukhari, yang kedua Ad-Dhahabi, sekarang yang ketiga. Qala hafidhullah ma dzakarahu Muhammad ibn Nasr fi Mukhtasar Qiyamil Lail. Qala, apa yang disebutkan oleh Muhammad ibn Nasr dalam kitab Mukhtasar fi Qiyamil Lail, Mukhtasar Qiyamil Lail. Beliau berkata, wa kana Silah ibni Asyam yakhruju ilal Jabban yata'abbad. Dulu Silah ibnu Asyam keluar menuju Jabban. Jabban ini entah kuburan entah gurun, ya, padang pasir. Yata'abbadu, ibadah. Fakana yamuru ala syabab. Beliau melewati beberapa pemuda, yalhaun wa yal'abun, sedang bersendaguro, bermain. Maka beliau berkata kepada mereka, akhbiruni an qaumin aradu safaron. Kabarkan kepadaku tentang satu kaum yang ingin bersafar. Fajaru an-nahar anit tariqi wa namu al-lail. Tapi dia bertindak sewenang-wenang di siang hari dan dari jalan, jadi tidak fokus berjalan, dan tidur di malam hari. Mata yaqta'una safarahum, kapan dia bisa sampai tujuannya? Maka nakadzalik, maka demikianlah. Yamuru bihim fayaqulu lahum, belum melewati mereka dan berkata kepada mereka, famarra bihim, kemudian lewat pada mereka, dzata yaumin, pada suatu hari. Faqala, dan beliau berkata kepada mereka perkataan yang sama. Jadi berulang kali melewati mereka, cuma bermain setiap hari. Dan beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama. Gimana ada orang safar tapi dia main-main di siang hari, tidur di malam hari? Maksudnya enggak jalan-jalan gitu. Katanya safar tapi enggak bergerak. Fantabaha syabun minhum, maka ada satu pemuda yang sadar di antara mereka dan dia berkata, ya qaum, wahai kaum, innahu wallahi ma ya'ni ghairana. Sungguhnya orang ini demi Allah tidak bermaksud kecuali kita, ya, tidak bermaksud selain kita. Nahnu bin nahari nalhu, kita di siang hari bersendaguro, wa bilaili nanamu, dan malam hari tidur. Tsumma taba'a Silah falam yazal yakhtalifu ma'ahu. Kemudian pemuda itu pun mengikuti Silah dan terus bolak-balik kepada beliau belajar ilal jaban fayata'abbadu, ya, ke padang pasir dan beribadah ma'ahu, bersamanya, hatta mata, sampai meninggal. Nah, ini contoh, ya, ada kalimat yang diulang-ulang sehingga ada orang sadar akhirnya mengikuti orang yang ahli ibadah ini untuk beribadah. Nah, ini pengaruh dari kalimat, ya. Jadi jangan meremehkan untuk menyampaikan kalimat nasihat yang penting untuk siapapun, ya. Mudah-mudahan menjadi pembangkit cita-citanya untuk menjadi lebih baik. Idan la tahkiranna minal ma'rufi syai'an.
Maka jangan meremehkan dari kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya satu kalimat. Rubbama taqra'u kitaban saghiran, bisa jadi kamu membaca satu kitab kecil, au tahduru majlisa ilmin, atau kamu menghadiri majelis ilmu, li talibi ilmin saghir, yang mengajar penuntut ilmu yang masih kecil. Fatas mau kalimatan, tapi kamu mendengar satu kalimat, tahdutsu fi nafsika amron, yang membuat pada dirimu satu perkara, la ta'lamu madahu, yang kamu tidak tahu jangkauannya, fatuhassila khairan minal ilm, sehingga kamu menghasilkan kebaikan dari ilmu. Tsumma adkuru laka syai'an minal amtsilah, kemudian aku akan sebutkan bagimu dari contoh-contoh ala himmati ba'dil ulama'i, atas cita-cita sebagian ulama, allaha antashhada himamana, mudah-mudahan bisa menarik himmah kita, cita-cita kita, wa tuzakki nufusana, dan mensucikan jiwa-jiwa kita. Al-anbiya alaihimussalam a'lamul ulama, para nabi adalah ulama yang paling berilmu. Wa afdaluhum, dan paling utama, ulul azmi, dan yang paling utama dari para nabi adalah ulul azmi. Wa min ulul azmi Musa, di antara ulul azmi adalah Musa alaihissalam. Waqad jaa fi qissatihi, telah datang tentang kisahnya, mal Khidir atau Khadir. Wa annahu lamma buligha, beliau ketika disampaikan bahwa di sisi Khidir ada ilmu yang dia tidak miliki, ilman laisa indahu, rahala ilaihi, maka beliau langsung bersafar menujunya, liya'khudha anhu al-ilm, untuk mengambil ilmu darinya, ma syarifi manzilati Musa, bersama dengan kemuliaan kedudukan Musa. Jadi semulia Musa, Rasul ulul azmi tidak gengsi untuk apa? Menuntut ilmu dari seorang Khidir yang dia tentu derajatnya di bawah Musa, mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah. Wa rafi'i makanatihi, dan ketinggian kedudukannya tidak menghalangi untuk belajar. Wa hasbuka bihadil himmah wal azimah, cukup bagimu cita-cita dan tekad yang tinggi ini. Min himami ashabil anbiya, di antara himmah-himmah para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam, wa radhiyallahu anhu wa radhiyallahu an ashabihim, semoga Allah meridai para sahabat mereka. Apa yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari perkataannya, wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairu, demi Allah yang tidak ada zat yang layak untuk diibadahi selainnya, ma unzilat suratun min kitabillahi illa ana a'lamu aina nuzilat, tidaklah diturunkan satu surat pun dari kitabullah kecuali aku tahu di mana dia diturunkan. Wala unzilat ayat, bahkan tidak diturunkan satu ayat pun min kitabillah dari Al-Quran, illa ana a'lamu fi man unzilat, kecuali aku tahu untuk siapa dia diturunkan, tentang siapa dia diturunkan. Walau a'lamu ahadan, seandainya aku tahu ada seorang min a'lamu minni, yang lebih tahu daripada aku bi kitabillahi, terhadap kitabullah, tabluhu al-ibil, yang bisa ditempuh dengan onta, la raqibtu ilaihi, niscaya aku akan berkendara menujunya. Wa amma ma jaa 'anil ulama fa katsirun jiddan. Jadi itu begitu ya, semangatnya Ibnu Mas'ud untuk memahami Al-Qur'an. Kalau ada orang lebih tahu tentang Quran daripada aku, dan itu bisa ditempuh dengan onta, aku akan tempuh. Safar. Itulah tingginya cita-cita dalam menuntut ilmu. Jadi kejar kemanapun ilmu berada, kejar. Jangan merasa puas dengan apa yang didapat pada hari ini. Jangan puas dengan apa yang diperoleh dari seorang guru. Kejar dari beberapa guru untuk apa? Mendapatkan ilmu yang lebih besar, lebih banyak. Dan adapun apa yang datang dari para ulama, maka banyak sekali. Ini kisah-kisah ajaib dari para ulama ya, mudah-mudahan bisa mendorong semangat kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama,
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kuluna ya'rifuhu, semua kita mengenal beliau. Faqad dzukira anhu rahimahullah, telah disebutkan dari beliau rahimahullah, min quwwati himmatihi, dari kekuatan himmah beliau, cita-cita beliau. Annahu kana idza a'yathu mas'alah, beliau kalau mas'alatun ma capek dari suatu masalah atau tidak faham terhadap suatu masalah, lam yakir lahu qararun, beliau tidak akan pernah tenang hatta yajidu bughiyatahu, sampai belum mendapatkan apa yang diinginkan. Wa dzakara an nafsihi fi akhiri tafsiri suratin Nur, beliau menyebutkan tentang dirinya sendiri di akhir surat, di tafsir akhir dari surat An-Nur. Beliau mengatakan, inna jami'a ma fil Qur'ani, sesungguhnya semua yang ada dalam Al-Qur'an, min ayatis sifati, dari ayat-ayat sifat, falaysa baina sahabati ikhtilafun, maka tidak ada di antara sahabat perselisihan sama sekali dalam ayat sifat semuanya. Fitakwiliha, untuk mentakwilnya, jadi tidak ada sahabat yang mentakwil sifat. Waqad tala'tu tafasir, aku sudah menelaah kitab-kitab tafsir al-mangkulah, yang dinukil dari para ulama sebelumnya, anis sahabati, dari sahabat, wa ma rawahu minal hadis, dan apa yang mereka riwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqaftu min dzalika ala ma syaa Allah, dan aku berhenti dari hal itu atas apa yang Allah kehendaki, minal kutub, dari kitab-kitab. Jadi aku membaca semua ya kitab-kitab itu, al-kibar, kitab-kitab yang besar, wasighar, dan kecil juga. Wa aktsar min mi'ati tafsir, dan lebih dari 100 tafsir. Kita satu tafsir kadang belum tamat. Beliau lebih dari 100 tafsir. Bayangkan. Mungkin antum untuk belinya aja belum tentu mampu nih beli 100 kitab tafsir. Hanya sulitnya mendapatkannya gitu. Beliau sudah baca semua itu. Dan beliau menyimpulkan manhaj salaf. Makanya sebagian ulama mengatakan manhaj salaf itu tersimpulkan pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seakan-akan semua ilmunya salaf terkumpul pada Ibnu Taimiyah. Dan orang-orang setelah Ibnu Taimiyah kalau mau belajar salaf dari Ibnu Taimiyah, walaupun jalur lain masih banyak, maksudnya seakan-akan gitu. Saking pahamnya manhaj salaf. Lebih dari 100 tafsir beliau kumpulkan, beliau baca. Falam ajid, kata beliau, aku tidak mendapati ila sa'ati hadih, sampai detikku ini, an ahadin minas sahabah, dari satu pun dari kalangan sahabat, annahu ta'awwala syai'an, bahwa dia mentakwil sesuatu min ayatis sifat, dari ayat-ayat sifat, atau ahaditsis sifat, atau hadis-hadis sifat, bi khilafi muqtadaha al-mafhum al-ma'ruf, yang menyelisih tuntutannya yang dipahami dan ma'ruf. Jadi yang menyelisih dohir. Tidak ada sahabat yang mentakwil ayat ataupun hadis sifat menyelisih dohirnya, tidak ada satupun. Ini hasil penelaahan terhadap semua kitab tafsir yang beliau dapatkan. Kesimpulan, ini kesimpulan manhaj salaf dalam masalah asma wa sifat. Ini ketinggian himmah namanya, bisa membaca lebih dari 100 kitab tafsir. Jangan bayangkan satu kitab tafsir itu satu kitab, satu jilid gitu. Kadang satu kitab tafsir berapa? Berjilid-jilid, 15 jilid gitu. Atau Bari misalnya. Dan beliau simpulkan semua kitab tafsir, enggak ada satupun sahabat yang mentakwil. Jadi dengan begini kita bisa yakin ya mengikuti seorang yang mumpuni ilmunya seperti itu. Walaupun kemudian orang-orang yang tidak suka dengan manhaj salaf begitu gampangnya menghapuskan manhaj salaf dengan apa? Menjatuhkan martabat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena runtuh. Manhaj salaf runtuh dengan dikritik satu orang ini. Kenapa? Karena memang beliau yang mengumpulkan banyak sekali dari ilmunya salaf. Kalau ini orang dikritik, otomatis salaf
nggak kepake. Dan musuh-musuh Syekhul Islam itu banyak sekali. Musuh yang sezaman dengan beliau atau yang setelah zaman beliau. Beliau sudah meninggal, banyak orang mengkritik beliau, banyak sekali. Tapi itu semua bisa dibuktikan. Kita bisa meneliti, kita bisa mengecek, bisa membandingkan. Kita punya akal, diberi otak oleh Allah Ta'ala, bisa mencerna, bisa memahami, bisa membaca. Semua fakta ada, data ada. Jadi kita nggak bakal ditipu oleh Syekhul Islam gitu. Syekhul Islam itu ngomong, ada buktinya, tafsirnya memang ada. Walaupun kita nggak mendapati 100 kitab tafsir atau lebih itu, setidaknya yang tersisa dari tafsir-tafsir yang ada itu memang nggak ada sahabat yang mentakwil. Jadi kita nggak ragu ya dengan keilmuan beliau ya. Yang meragukan keilmuan beliau itu sebenarnya orang yang memang ada tendensi tertentu ya, memang nggak suka dengan salaf. Mereka tidak suka dengan manhaj salaf. Mereka lebih memilih manhaj khalaf ya. Pikiran-pikiran orang belakangan yang menyelisih manhaj salaf. Kemudian yang kedua, Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Ini At-Tabari Shahibut Tafsir, Shahibut Tarikh. Hada rajul ajib. Ini laki-laki ajaib. Ajibun amruhu. Ajib. Ya, ajaib perkaranya. Lau kusimat al-awraq. Seandainya dibagi kertas-kertas allati katabaha yang telah beliau tulis ala umrihi sebanyak umurnya sejak dia diciptakan, sejak lahir. Kan nggak mungkin sejak lahir udah nulis, tapi seandainya dibagi sejak lahir itu jumlah tulisannya. Asbaha miqdaru ma yaktubuhu, maka jadilah ukuran apa yang telah beliau tulis, kula yaumin setiap harinya 60 kertas atau lebih. 60 lembar atau halaman, ini kertas ya. Pokoknya 60. Taruhlah minimal 60 halaman atau lebih. Itu kalau dari bayi nulis. Tapi kan belum nulis nggak dari bayi. Dikurangi umur sejak sebelum balik. Dan nggak nulis setiap hari juga gitu kan. Ada mungkin sakit, mungkin safar, mungkin macam-macam gitu. Berarti produktif sekali Masya Allah tulisannya sebanyak itu. Wahada ajib, ini adalah keajaiban. Walaqad asyara ala talamidihi, beliau telah mengisyaratkan kepada murid-murid beliau, menganjurkan ya, an yaktubu tarikhul Islam, untuk menulis sejarah Islam. Jadi beliau pernah mengatakan, tulislah kalian tafsir sejarah dari awal sampai akhir. Itu kemudian dimunculkan oleh diantaranya Ibnu Katsir ya, Al-Bidayah wa Nihayah, dari awal sampai akhir. Atau tafsir Al-Quran, atau tafsir Quran, tafsir Al-Quran. Fa amara bi ihdari 30,000 waraqah, belum merintahkan untuk menghadirkan 30.000 lembar. Maka mereka mengatakan, murid-muridnya, hadi muddatun tangqati'u dunaha riqabud mati. Ini adalah tempo yang bisa terputus karenanya leher tunggangan, leher onta. Maksudnya, wah ini berat sekali gitu. Apa komentar beliau? Mencela beliau ya. Beliau mencela mereka, Allahu Akbar. Matatil himam, sudah mati himah-himah. Cita-cita sudah mati. Enggak ada lagi kalian punya cita-cita. Kalau gitu ahdiru 3,000 waraqah, kalau gitu 3.000 sajalah. Dan kita mendapat di hari ini satu buku yang halamannya sampai 3.000, itu udah ngelihatnya saja udah kenyang gitu. Gimana mau bacanya gitu. Bacanya aja udah nggak kuat, gimana menulisnya gitu. Luar biasa sebenarnya ulama-ulama dulu. Dan akhirnya beliau sendiri yang menangani itu. Beliau menulis tafsir yang panjang, beliau menulis tarikh sejarah yang panjang. Itulah
Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan himmah sudah mati pada murid-muridnya. Kalau zaman itu himmah sudah mati, sekarang lagi ngapain himmah? Tersisa kecuali sedikit ya. Mungkin masih ada orang-orang yang memiliki himmah tinggi tapi sangat langka. Kemudian yang ketiga, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa amruhu ajibun aidan, perkaranya juga sangat ajaib. Faqad kana umruhu 'inda mautih, umurnya ketika meninggal qarabah khams wa arba'ina sana, sekitar 45 tahun. 45 tahun masih muda sudah meninggal, tapi karyanya Masya Allah fenomenal. Ada yang sudah 45 tahun? Ada yang sudah kelewat? Sudah banyak ya, kadaluarsa. Walahu fil maktabat ma yuqaribu 20 mujalladan, dan belum memiliki di perpustakaan sekitar 20 jilid atau lebih. Wa ma'ahada, dan bersama ini kana yahduru fil yaum, belum menghadiri setiap hari, selain belum menulis ya, belum punya tulisan yang luar biasa, tapi setiap hari belum menghadiri 12 pelajaran. Dan ini bukan di satu kelas, di beberapa tempat yang berbeda, satu hari 12 tempat. Itu An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan semangatnya menuntut ilmu. Tadi At-Tabari semangatnya menulis, Ibnu Taimiyah semangatnya membaca. Jadi masing-masing keajaiban itu. Dan keajaiban ini bukan berarti kegiatannya cuma itu, enggak. Yang Ibnu Taimiyah membaca itu hidupnya enggak cuma membaca. Bahkan beliau berjihad, bahkan beliau berdakwah. Beliau tadris, mengajar. Demikian juga yang lain. An-Nawawi juga enggak cuma belajar. Beliau malamnya bahkan menulis, disebutkan dalam kisah, siangnya beliau mengumpulkan dari para guru, malamnya disalin ulang tulisannya, diperbaiki, dirapikan. Belum lagi mudzakarah dengan kawan-kawan dan seterusnya, kegiatan menuntut ilmu yang luar biasa. Makanya ini keajaiban. Makanya kadang kita berpikir mereka mungkin satu hari mungkin 30 jam atau lebih mungkin. Kita kan 24 jam ya. Seakan-akan mereka lebih dari 24 jam itu dalam sehari. Berkah sekali waktunya. Dalam satu hari bisa menghasilkan banyak karya, banyak keajaiban. Kita satu hari, apa yang kita lakukan? Hari kemarin ngapain kita? Dapat apa? Satu hafalan gak nambah, satu bacaan gak ada, satu ilmu gak tahu. Gak ngerti kita apa yang kita dapat. Amalan entah ikhlas atau enggak, sesuai sunnah atau enggak, wallahu a'lam. Ini keajaiban ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pendorong bagi kita. Jangan seperti biasanya, hiduplah seperti mereka para salaf yang luar biasa, agar kita meraih apa? Kejayaan dunia akhirat. Dua 12 pelajaran beliau hadiri. Antum berapa sehari? Kadang satu pun tidak kan? Kenapa? Karena antum bukan penuntut ilmu. Ya akui sajalah ya. Antum rata-rata masih penonton ilmu. Penuntut ilmu itu beda ya. Ya kita enggak memaksa ya. Enggak ada yang maksa juga. Yang penting adalah menuntut ilmu. Enggak harus sehari berapa kali. Tapi setidaknya istiqomah lah. Dan jangan tanggung-tanggung gitu. Kalau ada waktu kenapa tidak? Kalau masih ada sisa tenaga kenapa tidak? Memang rata-rata antum capek bekerja mencari nafkah untuk menghidupi anak istri, laki-laki yang bertanggung jawab begitu katanya. Apa? Mensejahterakan istri, memberi kemewahan kepada istri, itu katanya laki-laki bertanggung jawab. Kadang-kadang salah memahami tanggung jawab ya. Laki-laki yang bertanggung jawab yang sesungguhnya adalah yang bisa menjaga anak istri dari api neraka, melindungi mereka dari api neraka. Itu yang paling bertanggung jawab. Dan itu tidak terjadi kecuali dengan ilmu. Maka laki-laki yang bertanggung jawab sesungguhnya yang gigih dalam mencari nafkah dan mencari ilmu. Dan lebih gigih mencari ilmu daripada mencari nafkah. Nafkah itu yang penting cukup, yang penting bisa jalan, yang penting bisa
melanjutkan kepada tujuan, yaitu apa? Kuburan. Tujuan kita cuma kuburan. Apa kita hidup? Ngapain harus tinggi-tinggi gitu mencari nafkah, mencari harta? Lebih baik kita meninggikan cita-cita dalam mencari ilmu dan amal. Ilmu, amal terus. Dan kalau kita maksimal dalam melakukan itu, sebagaimana sebagian salaf menasihatkan, seandainya nanti diampuni oleh Allah dosa-dosa kita nggak menyesal juga. Kenapa? Banyaknya amal soleh itu akan meninggikan derajat kita di surga. Seandainya Allah nggak ampuni kita nanti di akhirat, setidaknya kita tidak akan mengatakan, oh balikin aku ya Allah ke dunia untuk beramal yang dulu aku nggak sempat amalkan. Kita nggak ngomong gitu. Kenapa? Udah full hari kita dengan amal soleh. Hari kita udah penuh dengan ilmu dan amal. Jadi maksimalkan. Kita masih belum maksimal rata-rata. 12 pelajaran ya. Antum gak harus 12 ya. Satu hari satu majelis saja Masya Allah. Kalau antum tekun, serius, mau murojaah dan seterusnya, akan menghasilkan ilmu yang banyak. Untuk hari ini ya. Untuk di zaman akhir, antum akan memiliki kelebihan besar. Ya bisa saya buktikan. Ada salah satu murid saya yang dia cuma belajar subuh saja, subuh. Sekarang udah bisa ngajar walaupun ilmu itu saja gitu. Tapi ada manfaatnya bagi umat gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Bisa. Ketekunan. Dan saya dapati banyak mahasiswa yang sudah S1, jurusan syariah atau akidah atau lughah bahasa Arab, tapi nggak ngajar bahasa Arab juga gitu. Jurusannya bahasa Arab. Ya saya nggak tahu yang lain ya, tapi saya dari satu ini kadang-kadang berpikir gitu, ngapain repot-repot kuliah S1 loh, udah punya gelar loh, dan dia lughah bahasa Arab jurusannya. Ketika ditanya bahasa Arab nggak ngerti loh, gimana nih, ngapain kuliah gitu? Lebih baik yang nggak kuliah tapi serius, betul-betul belajar dan betul-betul paham. Ngapain udah menyandang gelar kemudian nggak paham gitu. Dan serius. Ada datang ke majelis saya tahu dari kampus A gitu, saya nggak sebut karena disebut tersinggung semua ya. Saya tanya jurusan apa antum? Bahasa sambil ketawa gitu, malu gitu. Antum belajar kitab ini kan, kitab ini? Iya, tapi saya belum paham. Kok bisa lulus? Itulah anehnya ya, belum paham bisa lulus. Kalau orang belajar serius, dia nggak berani meluluskan diri kalau belum paham. Dia akan ulangi lagi. Itu kalau belajar sistem bebas yang tanpa terpaku dengan kurikulum yang harus lulus gitu. Belajar gitu serius, mencari ilmu bukan mencari gelar. Bukan sensasi saja yang dicari. Dapat gelar ya enggak masalah, alhamdulillah. Cuma kalau nggak dapat ilmu buat apa gitu? Kan yang dicari penuntut ilmu kan, bukan penuntut gelar kan? Kita itu penuntut ilmu, nyari ilmu. An-Nawawi itu belajar sebanyak itu gelarnya apa? Gak ada gelar akademiknya, gak ada. Ya. Gelar dari masyarakat, bukan gelar dari kampus. Begitu, masyarakat mengakui ilmunya gitu. Umat mengakui ilmunya. Bukan hanya penghargaan dari kampus yang kemudian apalagi gelar-gelar hadiah ya, honoris causa itu banyak. Ada satu tokoh di Indonesia bangga dengan honoris causa yang 9 doktor dari berbagai kampus. Ilmunya mana gitu. Bangga dengan itu. Ya Allah. Apain itu dibanggakan gitu. Nanti di hadapan Allah gak ada gunanya. Apalagi ilmu-ilmu dunia. Nanti di hadapan Allah untuk apa gitu. Ini yang sangat miris sebenarnya ya. Terlalu banyak orang yang canggih ilmu dunianya gak ngerti sama sekali gimana wudhu yang benar. Gimana baca Quran aja gak bisa gitu. Terus gimana nanti menghadap Allah, untuk apa ilmu itu gitu. Sampai ada kisah ya, orang yang dimimpikan, orang soleh dimimpikan, dia ahli lughah, ahli bahasa Arab, sastranya, syairnya macam-macam dikuasai. Kemudian dimimpikan oleh orang soleh yang lain, udah meninggal. Gimana Allah memperlakukanmu? Apa yang menyelamatkanmu? Jawabannya, yang menyelamatkan dulu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dzikir. Terus gimana dengan ilmu-ilmumu? Habaan manthuro, seperti debu berterbangan. Padahal ilmu bahasa itu
Dan itu bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Perancis. Bahasa Arab yang berkaitan erat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika tujuannya udah diselewengkan, tidak untuk melayani Al-Quran dan As-Sunnah, untuk berbangga dengan bahasa Arab. Sebagian ulama salaf dulu membenci belajar nahwu. Kenapa? Karena sebagian mereka belajar nahwu untuk kebanggaan. Karena bagi orang Arab kadang tanpa belajar nahwu pun bisa paham Quran Sunnah, bisa paham. Tapi belajar bahasa Arab khususnya nahwu itu rata-rata untuk keindahan berbahasa, apa maksudnya? Ketepatan berbicara, sehingga dikenal sebagai orang yang berilmu gitu. Ada yang tujuannya begitu. Maka begitu pernyataannya, ini habaan mansurah, enggak ada gunanya. Itu ilmu bahasa Arab ya, sampai dibilang begitu. Gimana dengan ilmu yang lain? Makanya kasihan kadang-kadang orang yang ahli ilmu dunia, segala macam ilmu macam-macam, dia tahu ternyata mati enggak ada gunanya gitu. Dan ketika ditinggal mati pun ilmunya enggak bermanfaat bagi orang lain juga gitu. Kalau bermanfaat insya Allah ada gunanya gitu. Kalau membawa kesejahteraan bagi umat itu insya Allah ada manfaatnya, ada pahalanya. Tapi kadang-kadang enggak ada artinya gitu. Apalagi ilmu tentang, bukan ilmu sebenarnya, cuma isu-isu dikumpulin, ngapain gitu. Kadang isu sana dikumpulin jadi makalah. Ngapain isu dikumpulin gitu. Ini model-model penuntut ilmu hari ini, cuma ngumpulin berita jadi makalah, jadi tulisan, karya tulis, padahal cuma berita dikumpulin. Dan berita itu rata-rata dari pemalsu hadis ya. Nah, wartawan itu rata-rata nggak bisa dipercaya, kata-katanya nggak seperti perawi hadis. Perawi hadis itu apa? Orang-orang thikoh. Gimana kita meyakini para wartawan itu orang-orang thikoh? Banyak wartawan yang nggak sholat juga. Nggak bisa kita percaya 100%. Bahkan lebih kita curigai ya kebanyakan berita itu. Rata-rata berita itu dusta ya. Naudzubillah min dzalik. Banyak hoaxnya. Kecampur minimal ya. Judulnya aja udah menipu banyak. Bombastis. Jadi hidup ini bukan seperti itu caranya. Hidup itu maksimal untuk yang berkualitas. Sedikit tapi berkualitas ditekuni menjadi ahli di situ lebih baik daripada apa? Macam-macam ditekuni, macam-macam dilakukan tapi nggak ada hasil sama sekali. Ternyata hasilnya hanya mimpi. Ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian walahu syarhun ala Sahih Muslim tuh. Beliau begitu banyak hadir di majelis, tapi beliau karyanya luar biasa ya, punya syarah terhadap Sahih Muslim dan sebagian ulama mengatakan ini syarah terbaik terhadap Sahih Muslim. Walahu tahdhib al-asma wal lughat, beliau juga ahli bahasa. Nawawi. Waradatu talibin dalam fikih. Wal majmu' syarhul muhadzab. Ini juga kitab ini sebagian profesor mengatakan seandainya seluruh dakatirah di dunia ini dikumpulkan untuk menyusun kitab seperti Al-Majmu' niscaya nggak bisa. Dikumpulkan kerjasama. Ini dikerjakan seorang diri dan ditulis kalau tidak salah ingat itu 2 tahun tidak pernah berbaring, tidak pernah meletakkan lambungnya di tempat tidur. Tidurnya di tempat duduk. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu keajaiban. Itulah kesungguhan, itulah cita-cita ya. Walalahu ba'da yu'addu 'inda Syafi'iyah, dan bisa jadi kitab ini dianggap di kalangan Syafi'iyah kal-Mughni 'indal Hanabilah, seperti kitab Al-Mughni di kalangan mazhab Hanabilah. Jadi besarnya kitab itu fikih muqaranah ya, perbandingan antar mazhab. Fadlan an rasail as-saghira, lebih lagi risalah-risalah kecil yang beliau tulis banyak sekali. Kemudian juga ada Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Adhkar, Al-Arba'in An-Nawawiyah wa ghairiha dan yang lainnya. Wala dzikri kitabil majmu' fa innahu yakthuru azwi ba'di ahli ilmi, dan ketika menyebutkan kitab Al-Majmu' ini Syarhul Muhadzab, fa innahu sungguhnya banyak sekali ya, orang yang menjadikannya sebagai rujukan ya, para ahli ilmu al-mu'asirin yang sekarang itu menjadikan kitab Al-Majmu' ini sebagai rujukan utama dalam tulisan-tulisan mereka. Yaitu kitab fiqh muqarin masyhur wa mutadawil, karena dia adalah kitab fikih perbandingan madhab ya, yang masyhur dan beredar banyak, beredar luas. Wa yaqulun, mereka mengatakan qala al-Imamun Nawawi kada, berkata Imam Nawawi begini. Wa yadunnuna anna hadzal kitab kulluhu min tasnifil Imam An-Nawawi, sebagian menganggap bahwasanya kitab ini
adalah tulisan An-Nawawi semua. Sahih yang lebih tepat anahu ta'aqaba ala thalatha. Jadi ini disambung oleh 2 orang berikutnya ya. Ada 3 orang yang menulis kitab ini. An-Nawawi, thumma khalafahu As-Subki, dilanjutkan oleh As-Subki, kemudian dilanjutkan oleh Al-Muti'i. An-Nawawi syaraha kitab Al-Muhaddab li Syirazi min awalihi. An-Nawawi mensyarah kitab Al-Muhaddab li Syirazi dari awalnya sampai kepada bab riba, dari kitab buyu, awal bab riba. Kemudian akhir mujallad at-tasi, ya, sampai akhir jilid ke-9. Wasubki min babir riba ila babir rad bil aib, dari riba sampai pengembalian karena aib, dari kitab buyu, ya, masih di kitab buyu saja As-Subki. Akhirul mujallad al-hadi asyar, sampai akhir jilid ke-11. Jadi sekitar 2 jilid, 3 jilid, 2,5. Wa atammahu al-Muti'i, disempurnakan oleh al-Muti'i min babi bai'il murabahah ila akhiril kitab min al-mujallad. Jadi al-Muti'i ini yang banyak, dari buyu ya sampai akhir dari kitab, dari jilid 12 sampai 23. Ini yang paling banyak ya. Fa idza aradna an na'zu kalaman, kalau kita ingin menisbahkan perkataan fi hadzal kitab, dalam kitab ini, fa yajibu an na'rifa, maka wajib kita mengetahui pembagian ini yang terbagi 3 ini, sehingga tidak mengatakan perkataan Nawawi padahal perkataan Al-Muti'i misalnya. Jadi harus teliti. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat, Al-Imam Al-Hafidh Al-Fadl Ahmad Ibni Hajar Al-Asqalani, sahibu Fathul Bari, penulis Fathul Bari. Ini juga kitab yang luar biasa ya, Fathul Bari. Tapi sebagian ulama mengatakan ada Fathul Bari yang sebelumnya, karena Ibnu Rajab Al-Hambali itu jauh lebih bagus. Cuma sayang Ibnu Rajab tidak menyelesaikan ya kitabnya. Kalau selesai tentu sangat bagus kitab Ibnu Rajab itu. Sama Fathul Bari juga judulnya. Syarh Sahih Al-Bukhari, dalam syarah Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Wa qad kana syarh Al-Bukhari dainan 'alal ummah. Beliau mensyarah Al-Bukhari sebagai utang atas umat hatta wafa bihi Al-Hafidh. Syarah Al-Bukhari itu utang atas umat, maksudnya umatnya harus ada yang mensyarah Al-Bukhari sampai kemudian ditunaikan oleh Al-Hafidh. Qala Ibnu Khaldun inna syarha Al-Bukhari ilal an dainun. Syarah Al-Bukhari sampai sekarang adalah utang ala hadil ummah, terhadap umat ini. Qala Abul Khair As-Sakhawi, beliau berkata, lau anna Ibnu Khaldun ra'a syarh Al-Bukhari, seandainya Ibnu Khaldun melihat syarah Al-Bukhari libni Hajar laqarat ainuhu, niscaya akan senang hatinya. Dan As-Sakhawi ini muridnya Ibnu Hajar ya. Wala alima, dan niscaya dia tahu anna dain qad wufiya haqqal wafai, bahwasanya utang sudah ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Hadzal imam kutubuhu bil asyarat, imam ini kitabnya puluhan. Wa ma hada, dan bersama itu kullihi semuanya, karena mutafarrigon ditadris, beliau juga fokus mengajar, banyak sekali meluangkan waktu untuk mengajar. Wal fatawa, berfatwa, wal khitobah, dan berkhutbah ceramah. Wa kanat himmatuhu aliyah, cita-cita beliau sangat tinggi. Hatta innahu dzukira an nafsi, dzakara an nafsi, beliau menyebutkan tentang dirinya, annahu tatabba'a turuq hadis, beliau pernah meneliti jalan-jalan hadis, sanad hadis, innamal a'malu binniyat fi aktsar min mi'ati juz. Hadis tentang innamal a'malu binniyat lebih dari berapa? 100 juz hasil penelitian beliau. Ya, Masya Allah. Kama dzukira anhu, sebagaimana disebutkan darinya, annahu qara'a Mu'jam At-Tabrani As-Shaghir, beliau membaca Mu'jam At-Tabrani As-Shaghir fi jalsah, dalam satu majelis ma baina dhuhr wal asar,
Duhur sampai asar bisa menyelesaikan pembacaan apa? Mu'jam Tabrani As-Shaghir. Ini juga keajaiban tentang membaca. Banyak sekali keajaiban salaf ya. Mereka bisa membaca berjilid-jilid itu dalam waktu yang singkat. Atau sebaliknya, mereka bisa mengkhatamkan satu kitab berulang sampai ratusan kali. Keajaiban mereka dalam belajar, Masya Allah. Ketekunan, kesabaran, ketabahan yang hampir tidak dimiliki hari ini oleh para penuntut ilmu hari ini. Innaha himmah syahadaha wa awwada nafs. Itu adalah himmah yang menyeretnya, dan awwada nafsahu, dia membiasakan dirinya alaiha atasnya, farafa'athu, sehingga bermanfaat baginya. Ba'da taufiqillahi ta'ala baqiyata dahrihi, ya, setelah taufik Allah Ta'ala, jadi Allah memberi manfaat sisa dari umurnya, sisa dari masa hidupnya, semuanya penuh dengan kebaikan. Kemudian yang kelima, Al-Imam Al-Jalil Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri, ini At-Tabi'i, Amirul Mu'minin fil hadis, nisbah ila Bani Zuhrah min Quraisy, dari Quraisy. Yaqulul Hafidz Ibnu Hajar fi Taqrib, muttafaq ala jalalatihi wa itqanihi, disepakati atas keagungan dan kemutkinannya, ya, dalam menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekh Muqbil Al-Wadi'i, asaba Ibnu Hajar wa ahsana fi ikhtiyari hadhil ibarah. Ibnu Hajar telah tepat dan sangat bagus dalam diksi ungkapannya ini. Jadi ketika menilai Az-Zuhri, tepat sekali kata Syekh Muqbil, disepakati atas keagungannya dan kemutkinannya. Muttafaq ala jalalatihi wa itqanihi. Dan Al-Hafidz bihada taraha jami'al aqwal, karena Al-Hafidz dengan ini belum meletakkan semua perkataan asyadah yang menyimpang, wa dha'ifah dan lemah, alati tusyiru ila qadhin fi Az-Zuhri, yang mengisyaratkan kepada apa? Kritikan kepada Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Semuanya enggak ada artinya, ya, kritikan terhadap beliau. Dan begitu, ya, para ulama, para perawi hadis dulu ada pujian, ada kritikan. Maka dibandingkan, ya, oleh mereka, mana kritikan, mana pujian, dan mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Hadal Imam Az-Zuhri yaquluna anhu, mereka berkata tentang Az-Zuhri, kana ya'ti ilal ajais wal asyakh, beliau datang kepada orang-orang lemah dan para syekh, wasibyan dan anak-anak kecil, wadawatil khudur dan wanita-wanita pingitan, as-saghir wal kabir, kecil dan besar, fas'aluhum wa yubahithuhum, mereka bertanya, beliau bertanya pada mereka dan beliau membahas ilmu bersama mereka, hatta hawa ilman aziman, sampai beliau menampung ilmu yang sangat agung. Jadi itulah ulama, ya, belajarnya dari mana saja, dialog dengan siapa saja, bisa mengambil ilmu dari mereka. Tapi di situ ada asyakh, ada guru-guru juga, syekh. Kemudian yang keenam, Abul Ala Al-Hasan Ibnu Ahmad. Qala Abul Fadl Ibnu Nabhan Al-Adib, ra'aitu, beliau mengatakan, aku melihat Al-Hafidz Abul Ala fi masjid min masajid, di dalam satu masjid di Baghdad, yaktubu, sedang menulis, wa huwa qa'im ala rijlaihi, dan beliau berdiri di atas dua kakinya, lianna siraj kanat aliyah, karena lampunya tinggi, jadi beliau menulisnya sambil berdiri. Ini kalau seperti ini kita ingat kisahnya Syekh Albani, ya. Syekh Albani kadang mencari kitab itu dia pakai tangga, kan, perpustakaan itu tinggi, ada tangga, pakai tangga, dan beliau ketika mencari-cari kadang membaca di atas tangga itu sampai berjam-jam, di atas tangga berjam-jam. Itu kalau nggak sadar tiba-tiba berjalan ternyata di atas tangga gitu. Di atas tangga berdiri. Tangga model tangga begini mungkin, ya. Jadi ya kita lihat itu, saya juga dapati di Yaman
buku tinggi gitu kan, rak itu sampai 12 itu, 12 rak. Enggak terjangkau oleh tangan, harus pakai tangga. Saya latihan mau jadi Syekh Albani. Saya naik ke atas, saya cuma ngetes berapa lama saya bisa tahan baca di atas tangga nih. Enggak sampai 15 menit. Sudah gemetar ini. Khawatirnya itu enggak sadar tiba-tiba melangkah gitu kan, itu udah langsung jatuh tinggi. Belum bisa berjam-jam di atas tangga itu. Itu contoh ya kekuatan himmah, bagaimana semangatnya menuntut ilmu, Masya Allah. Ini beliau membaca sambil berdiri karena lampunya tinggi. Jadi kalau di bawah kurang terang. Sulitnya belajar kala itu ya, Masya Allah. Antum sekarang lampu itu bisa diatur, mau di atas, mau di bawah, mau di meja, di tangan pun lampu gitu. Mau ditaruh sini lampunya juga bisa. Masya Allah. Kurang apa sekarang belajar ini? Kurang himmah ya. Kurang cita-cita. Kita itu nggak punya himmah, nggak punya semangat. Kalau At-Tabari udah bilang gitu ya, matatil himmah sudah mati. Ya udah kita tinggal dapat mayitnya aja. Wahadi himmah, inilah himmah ajibah yang sangat ajaib. Ja'alat sahibuha min masyahiril ulama'il Islam. Ya, sehingga menjadikan pemilik himmah ini menjadi orang masyhur dari kalangan ulama Islam. Wa ma atalahu hadzal ilm, tidak datang kepadanya ilmu ini bitamanni wa tahalli, dengan berandai-andai dan berhias gitu. Enggak. Ilmu itu bukan dengan berhias dengan pujian-pujian, syekh, masyayikh gitu, doktor fulan. Bukan dengan hiasan ilmu itu, betul-betul dengan cita-cita yang tinggi, kegigihan. Walakin bisyai'in waqara fil qalb, tapi dengan sesuatu yang tertanam di dalam jiwa, dalam hati, wasaddaqahu lisan wal jawari, kemudian dibuktikan oleh lidah dan anggota badan. 7. Al-Anmati, muhaddis Baghdad, ahli hadis di Baghdad, min himmatihi rahimahullah, di antara himmah beliau, annahu kana yansakhu kutubal ilm, beliau menasah kitab-kitab ilmu. Menasah itu menyalin. Sekarang kan enggak ada orang menyalin kitab ya. Kenapa? Sudah ada fotokopi, ada print. Gampang sekali dapat buku, Masya Allah. Tinggal print out, tinggal di fotokopi. Enggak ada orang mencatat lagi. Makanya itu juga yang membedakan kenapa orang dulu hafalannya kuat, karena belum menulis. Mereka menulis ini juga menghafal gitu. Kita sekarang enggak ada lagi orang menyalin kitab, karena sudah dicetak. Tinggal beli, sudah dibeli, enggak dibaca itu. Makanya mau dapat ilmu dari mana kalau begitu caranya kan? Orang dulu menulis pasti baca enggak? Pasti baca. Sudah baca, menulis, pas nulis juga mengulang lagi, kan menulis kan mengulang tadi yang dibaca gitu. Nempel ilmu ya. Tangannya menghafal, matanya menghafal, telinganya menghafal, mulutnya menghafal, hatinya menghafal. Berapa itu komponen yang dipakai untuk menghafal? Sekarang gampang, tinggal print. Gampang tinggal copy. Pas sudah di copy nggak diapa-apain. Pas sudah dibeli itu kitab nggak dipegang, nggak disentuh, cuma dipegang covernya. Masya Allah. Walakin akan tetapi bisyai'in waqara fil qalbi wa sadaqu lisan. Mana tadi lewat. Annahu kana yansahu kutubal ilm al-kibar, kitab yang besar, bahkan ya kitab ilmu yang besar. Fanasakha kitab At-Tabaqat Ibnu Sa'ad, Masya Allah, kitab At-Tabaqat Ibnu Sa'ad disalin sama beliau. Mana kitab Tarikh Al-Baghdad, Masya Allah, kitab tarikh disalin, luar biasa. Walau jama'na ajza'a hadainil kitabaini, kalau kita kumpulkan juz-juz dari dua kitab ini, atathaqala, niscaya akan berat sekali. Aula ajaza kathirun, niscaya lemah kebanyakan dari kita, anhamliha, untuk memikulnya, untuk membawanya. Fa kaifa biman katabaha, bagaimana dengan orang yang menulisnya, warattabaha, dan merapikannya, wahaddabaha, dan menyusunnya lagi. Jadi mereka menulis ulang itu kadang-kadang sambil dirapikan. Makanya dan nanti muncul kitab tahdib. Tahdib itu hasil perapian dari kitab yang sebelumnya. Kemudian yang ke-8, Al-Imam Al-Muzani.
Min himmatihi, di antara himmah beliau rahimahullah, anahu qara'a kitab Ar-Risalah, beliau membaca kitab Ar-Risalah. Ini soal membaca ini. Fi usul fiqh li Syafi'i, dalam usul fiqh karya Asy-Syafi'i, dan ini kitab disebut sebagai kitab usul fiqh pertama kali ya, yang dikumpulkan dalam satu tulisan karya Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ini guru beliau. Beliau membaca khamsina marrah, 50 kali. Kemudian Al-Imam Abdullah ibn Muhammad Faqihul Iraq Tola'a kitab Al-Mughni 23 marrah. Mutola'ah kitab Al-Mughni, yang kitab besar sekali itu. Kalau Ar-Risalah tadi cuma 1 jilid ya. Ini kalau Al-Mughni berjilid-jilid, dibaca 23 kali. Kemudian Al-Hur ibnu Abdurrahman qala talabtu i'rabal Qur'an, aku belajar i'rab Al-Qur'an khamsan wa arba'ina sanah, selama 45 tahun. Itu belajar berapa tahun? 5 tahun. Ya, tentu saja kalah besar ya dengan mereka yang belajar 45 tahun. Jadi belajar itu enggak sebentar. Arba'ina sanah atau 40 tahun. Itu cuma belajar i'rab Quran. Allah ya, spesialis. 40 tahun menggeluti satu bidang ilmu. Jadi jangan cepat bangga ya, saya sudah belajar 10 tahun. 10 tahun itu enggak ada apa-apanya gitu. Itu pun banyak bidang kita pelajari. Ini satu bidang saja sampai 40 tahun. Bagaimana tidak ahli? Kemudian fahaulai rijalun, mereka adalah para laki-laki, himmatuhum kal jibal, himmahnya seperti gunung. La tusnihim syahawatuhum, tidak membelokkan mereka syahwat mereka. Jadi bukan mereka enggak punya syahwat, tapi syahwatnya dikendalikan. Wala tusnihim furush, tidak membelokkan mereka ranjang-ranjang. Wala talabud da'ah warrohah, tidak juga mencari kenyamanan dan kesantaian. Orang itu suka santai, suka nyaman, suka piknik, suka healing. Orang dikit-dikit healing, orang stres. Walakin kamakila, akan tetapi sebagaimana dikatakan, minal mihbarah ilal makbarah. Jadi belajar itu dari sejak tinta, wadah tinta atau alat menulis gitu, sampai kuburan, sampai mati. Gak berhenti bertahun-tahun. Yang umurnya 80 tahun ya udah 80 tahun belajar gitu. Sambil mengajar, sambil belajar gitu. Jadi gak layak ya orang yang sudah jadi guru kemudian gak belajar lagi. Terus belajar. Mereka para ulama belajar. Kemudian Ibrahim Al-Harbi qala Abul Abbas Tha'lab ma faqattuhu fi majlisin nahwin, aku tidak pernah kehilangan dia di majlis nahwu. Ini Ibrahim Al-Harbi muridnya Tha'lab, ini muridnya Abul Abbas. Nahwan majlisin nahwin wala lughatin, tidak juga majlis lughah, nahwan min khamsina sanah, 50 tahun enggak pernah absen di majlis bahasa ya, Masya Allah. 50 tahun, bayangkan belajar 50 tahun. Khamsuna sanah. Wa Ibrahim Al-Harbi yataraddadu ala halaqatil ilm, 50 tahun terus bolak-balik ke halaqah ilmu. Hatta balagha fil ilmi, sampai mencapai dalam ilmu, wal manzilah, dan kedudukan, an syabbahahu ba'du ashabihi, ya, diserupakan ba'du oleh sebagian sahabat-sahabatnya bil Imam Ahmad rahimahullah, seperti Imam Ahmad rahimahullah. Kalau seperti Imam Ahmad mestinya enggak cuma belajar lughah ya. Ini disebutkan lughah doang. Kemungkinan belajar yang lain ya, enggak mungkin orang belajar lughah doang. Kemudian 12 Muhammad ibni Ahmad ibni Qudamah kataba bi khattihi, beliau menulis dengan tulisannya, dengan tangannya sendiri, asya' katsirah, perkara yang banyak. Fa kataba tafsir Al-Baghawi,
wal Mughni wa Hilyah li Abi Nu'aim al-Asbahani wal Ibanah li Ibni Battah wal Kharqi wa kataba masahif katsirah. Jadi menulis kitab-kitab yang banyak sekali, Masya Allah ya. Antum cobalah nulis-nulis apa gitu. Nulis mushaf coba Quran sambil menghafal gitu. Dan diantara metode menghafal ya di kalangan ulama dari dulu dan sampai sekarang masih banyak itu dengan menulis. Memang menulis itu membantu untuk menghafal. Kemudian yang ke-13, Ibrahim al-Jauhari. Yaqulu al-Jauhari, kullu hadits la yakunu indi, semua hadis yang tidak ada pada diriku, min mi'ati wajhin, dari 100 sisi, 100 jalur gitu. Fa nafihi yatim, berarti aku terhadap hadis itu masih yatim, harus aku cari lagi jalurnya yang lain. Bahwa yarhalu li ajli tolab, beliau rihlah bersafar untuk apa? Menuntut ilmu, wa tatabbu dan mencari, wal istiqra dan membaca, wasabr dan pokoknya apa? Mengumpulkan ilmu ya. Hatta yajma' aktsara qadrin minat turuk, sampai mengumpulkan sebanyak mungkin ya dari jalan-jalan hadis. 14. Abul Husain al-Asdi, kana yabdulu nafsahu li ta'lim, beliau mengorbankan dirinya untuk mengajar. Faqad jalasa khamsina sanah, beliau duduk 50 tahun di masjid, di masjid wahid, satu masjid. Yu'allimun nas, mengajari manusia, wa yufaqihuhum dan memfaqihkan mereka fi dinillah, terhadap agama Allah. Walam taftur lahu azimatan, tidak pernah futur baginya azimah beliau, azimatun. Walam tuksar lahu qanatun, dan tidak pernah putus untuk beliau satu jalur. Walaysa hada bigharib, dan ini bukan aneh. Fa idza istama'a sidqun niyyah, kalau bergabung kejujuran niat, wa badlus sabab dan mengerahkan sebab, yassarallahu makana asiran, Allah mudahkan apa yang sebelumnya susah. Wa qarraba makana ba'idan, dan Allah dekatkan apa yang sebelumnya jauh. Itu kuncinya ya, jujur niatnya. Kalau jujur niat itu berarti apa? Tawakal pada Allah Ta'ala. Dia niatnya jujur, cita-citanya jelas, terus tawakal pada Allah, kemudian mengerahkan sebab, pasti Allah bantu. 15. Abu Hamdun ad-Duhli al-Mukri, kana yaksudu al-mawadi allati laisa fiha ahad, beliau menuju ke tempat-tempat yang enggak ada orang di sana. Untuk apa? Yukri'un nas, membacakan ilmu kepada manusia. Fa yukri'uhum, beliau membacakan pada mereka hatta idza hafidu, kalau mereka sudah hafal, intaqala ila qaum, beliau berpindah ke kaum yang lain, akhirin bihadan na'at, dengan sifat seperti ini. Masya Allah, dia rela mengajar ke pelosok-pelosok itu. Antum punya hafalan kan Al-Fatihah, coba ajari orang-orang yang enggak tahu Al-Fatihah, itu masih banyak, serius. Kadang-kadang orang ada yang mengembara ke sana kemari, mewawancari orang untuk ngetes Al-Fatihah, coba nanya-nanya tentang dasar-dasar ilmu agama, banyak yang enggak tahu. Cuma sayang, itu cuma menampakkan ketidaktahuan mereka, yang belum ada bagaimana orang yang mau mengajari mereka itu. Antum yang lihat tayangan itu mudah-mudahan tergerak untuk apa? Mengajari orang-orang yang belum tahu, itu masih banyak. Sangat banyak orang yang enggak tahu ilmu agama ini. Sudah ya, insyaallah sampai 15 dulu. Kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.